Ya, Aris dan saudara pendengar, selamat malam dan salam merdeka. Tidak terasa 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Sebuah usia yang tentunya tidak lagi muda. Lantas seperti apa wajah Manggarai yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan saat ini di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dr. Deno Kamilus SHMH Dr. Andus Victor Madur? Apa saja yang telah dicapai dalam pembangunan Manggarai selama ini, dan apa pula yang masih harus dilakukan untuk kemajuan daerah ini ke depan? Seperti kami informasi sebelumnya, bahwa malam ini Bupati dan Wakil Bupati Manggarai akan menyampaikan pidato radio dalam rangka perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2020. Dapat kami kabarkan saat ini sudah hadir di Aula Ranaka kantor Bupati Manggarai. Kami sampaikan selamat malam dan salam merdeka untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manggarai. Salam merdeka. Juga dari unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Sekda Manggarai, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah, juga para pejabat eselon 3 lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai, dari instansi vertikal, serta pimpinan BUMN, BUMD yang sempat hadir, dari unsur tim penggerak PKK Kabupaten Manggarai. Selamat malam dan salam merdeka untuk kita semua. Langsung saja kita simak pidato radio Bupati Manggarai dalam rangka hari jadi ke-75 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai tahun 2020, langsung dari Aula Ranaka kantor Bupati Manggarai. Wakil Bupati Manggarai, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Manggarai, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Sekda, dan para asisten dan seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah, pimpinan organisasi wanita, rekan-rekan wartawan, pimpinan BUMN, BUMD, rakyat Manggarai, pendengar Radio Manggarai, di mana saja berada yang saya hormati dan saya banggakan. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Kabupaten Manggarai yang saya hormati, pidato radio ini nanti akan dibaca bergantian antara saya dan Wakil Bupati Manggarai. Dalam nada syukur yang mendalam, marilah kita menundukkan kepala, mengangkat hati, menyampaikan hormat dan pujian kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh bersatu hati dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75. Kita juga berdoa agar peringatan yang dilaksanakan di tengah pandemi global COVID-19 ini tak lantas membuat kita berhenti meneriakkan dan menjiwai semangat Indonesia maju yang merupakan tema besar kita dalam tahun ini. 75 tahun ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan dan lantang, linangan air mata bahagia, nuansa haru, dan wajah-wajah optimis tersebar di seluruh penjuru negeri. Proklamasi kala itu merupakan titik puncak perjuangan. Segala bentuk penjajahan di muka bumi Indonesia dihapuskan, sekaligus menjadi titik awal mengatur langkah dalam menentukan nasib bangsa, sebagaimana yang kita rasakan pada masa-masa sekarang ini. Meski disebut sebagai titik puncak, keberhasilan mengusir para penjajah yang ditandai dengan berkumandangnya suara Soekarno ketika membacakan proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan bangsa ini. Sebuah pekerjaan panjang menanti dengan tujuan yang mulia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2020 ini, tujuan kita disatukan dalam dua kata yang singkat
sekaligus kuat, Indonesia maju. Frasa tersebut selanjutnya akan didengungkan dalam hidup harian kita selama 1 tahun ke depan, dengan tidak lupa mendasarkannya pada kesadaran bahwa Indonesia hari ini dibangun di atas tulang-tulang para pahlawan yang berserakan, sebagaimana dilukiskan oleh penyair Hairil Anwar dalam puisi Kerawang Bekasi. Bangsa yang kita cinta ini terdiri di atas peluh dan keringat para pendahulu, mereka yang seperti tidak pernah mengenal kata putus asa. Memori seperti itu perlu terus dihidupkan, terutama ketika pada tahun ini kita semua sedang berperang melawan musuh yang tak terlihat yang bernama virus corona. Wadah ini telah begitu melumpuhkan. Namun kita tidak perlu menyerah, sebab hidup yang indah dan bahagia hanya akan tercapai manakala kita tidak pernah berhenti berjuang. Tentu saja medan perjuangan kita memiliki wajah yang berbeda, sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 adalah salah satu titik yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan dan kepatuhan kita, serta menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras kita agar kita mampu melewati masa sulit itu. Kita tidak sendirian. Ada 215 negara di dunia berada dalam kondisi kesulitan seperti kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa semua negara tengah berlomba-lomba untuk mencari pemenang. Semuanya ingin menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonomi. Keputusasaan dan ketakutan hanya akan memperlambat jalan menuju kemenangan. Percayalah, semua badai pasti akan berlalu, asalkan kita sungguh-sungguh menghayati dan mewarisi semangat para pahlawan bangsa. Jika dalam kemiskinan dan keterbatasan para pahlawan mampu mengukir prestasi yang gemilang, mengapa kita yang hidup di alam kemerdekaan ini tidak mampu melakukan hal serupa? Bapak Ibu masyarakat Manggarai yang saya hormati, dalam hubungannya dengan beberapa uraian di atas, serta tanggung jawab pemerintah Kabupaten Manggarai untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan, maka pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato radio ini dengan 3 pokok pikiran. Pertama, tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Kedua, tentang capaian kinerja pembangunan daerah. Dan ketiga, tentang pengakuan atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Bagian pertama, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang menghadapi virus corona atau COVID-19 yang diduga berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini mulai memasuki Indonesia pada awal tahun 2020 dan meningkat eskalasinya pada pertengahan bulan Maret lalu. World Health Organization atau WHO akhirnya menetapkan ini sebagai pandemik setelah 114 negara tercatat memiliki kasus virus ini. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah cepat untuk menekan penyebarannya, mulai dari surveillance dan respons, manajemen klinis, pengendalian infeksi, pengelolaan spesimen, dan konfirmasi laboratorium, komunikasi risiko, dan pemberdayaan warga. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Jenderal Doni Murado. Langkah strategis juga segera diambil, terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan COVID-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 rumah sakit pemerintah, ditambah menjadi 132 rumah sakit pemerintah, 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit milik Polri, dan 65 rumah sakit milik BUMN. Selang beberapa waktu setelahnya, beberapa keputusan lahir lagi, mulai dari Kepres 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan nasional COVID-19,
hingga Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian corona COVID-19 yang terus-menerus direvisi agar semakin aktual dan kontekstual, serta berbagai aturan lainnya. Setiap instansi pemerintah juga segera melakukan penyesuaian. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian mengumumkan 3 hal penting dalam hubungannya dengan keuangan negara, yakni yang pertama refocusing anggaran kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. Dan yang ketiga, penghematan belanja kementerian atau lembaga dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Selanjutnya, seluruh lapisan masyarakat menjadi akrab dengan berbagai istilah, physical atau social distancing, pembatasan sosial berskala besar, hand sanitizer, APD, pelaku perjalanan, tracing, tes, isolate, treatment, karantina, bantuan sosial tunai, hingga ke hal yang lain yang adalah adaptasi terhadap kebiasaan baru. Kondisi tersebut berlaku umum di seluruh Indonesia dan Kabupaten Manggarai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini yang juga mengalaminya. Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat aturan dan keputusan. Dengan menimbang dan memperhatikan langkah-langkah yang diambil tingkat pusat maupun provinsi, serta atas kesadaran bahwa sukses tidaknya pekerjaan sangat tergantung pada tidaknya aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan, maka pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hubungannya dengan penanganan COVID-19 di daerah ini, setidaknya ada 10 peraturan atau keputusan-keputusan yang sudah dibuat hingga saat ini, baik tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, penetapan status darurat bencana, petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai jaring pengaman sosial, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tersebut dikeluarkan sebagai pedoman agar setiap pekerjaan yang dilakukan dalam upaya pencegahan pandemi ini dapat berjalan pada koridor yang benar, menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang, serta dengan cepat mencapai arah yang diharapkan bersama, yaitu pandemi ini tidak selamanya melumpuhkan kita. 2. Pengalokasian anggaran COVID-19 dan pemberian bantuan sosial. Kita tentu menyadari dan juga sejalan dengan keputusan pemerintah pusat terkait refocusing, realokasi, dan efisiensi anggaran belanja, bahwa upaya pencegahan COVID-19 memerlukan ketersediaan dana. Oleh karenanya, dengan perumuhan pada aturan-aturan pengelolaan keuangan negara yang sudah ada, pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan dana sebesar Rp21.646.646.073 dengan rincian Rp9.064.764.225 untuk penanganan kesehatan dan Rp12.541.881.818 untuk jaring pengaman sosial. Terkait dengan dana jaring pengaman sosial ini, perlu kami informasikan bahwa pemerintah berupaya memberikan perhatian pada seluruh lapisan masyarakat yang termasuk dalam kategori berdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya ingin sebatas memberi perhatian melalui penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Manggarai bertekad memastikan bahwa bantuan-bantuan dimaksud benar-benar diterima oleh sasaran yang tepat. Maka sebelum penyalurannya, pemerintah bersama unsur-unsur lainnya melakukan verifikasi dan validasi. Tujuannya agar tidak terjadi pendobelan atau terdapat KK yang tidak terdata sebelum menentukan keluarga penerima bantuan, sehingga diperoleh hal-hal hasil sebagai berikut. Sebanyak 19.631 KK penerima bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Sebanyak 19.744 KK penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Sebanyak 4.433 KK penerima jaring pengaman sosial atau JPS dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sebanyak 6.451 KK penerima bantuan langsung tunai atau BLT dari APBD 2 Kabupaten Manggarai, 4.418 KK di 51 desa dan 2.033 KK di 26 kelurahan.
Selain itu, sebanyak 4.101 pelaku perjalanan dari daerah terpapar juga mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Khusus distribusi atau penyaluran BLT yang bersumber dari APBD 2 Kabupaten Manggarai kita akan lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan COVID-19. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam rangkaian pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah ini antara lain pemeriksaan dan pengawasan para pelaku perjalanan, pembuatan portal-portal pemeriksaan di berbagai titik, pembangunan fasilitas pendukung, perbaikan rumah sakit umum Benboy, lokasi karantina, penyediaan sarana cuci tangan, dan lain-lain, sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan, kerjasama lintas sektoral, surveillance, pemeriksaan penggunaan rapid test, hingga penyebar luasan informasi terkait COVID-19 di Kabupaten Manggarai yang diharapkan berdampak pada terjadinya perubahan perilaku demi mencegah penyebaran virus corona. Oleh karena langkah-langkah itulah, maka kita patut bersyukur karena laju penyebaran virus ini di Kabupaten Manggarai dapat ditekan. Data kasus COVID-19 di Kabupaten Manggarai sejak bulan April 2020 sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut. Kasus konfirmasi tanpa gejala 4 orang, 1 sembuh, 3 dirawat di lokasi karantina terpusat Wisma Atlet dan tanpa gejala atau asimptomatik. Kasus suspek 91 orang, 2 orang meninggal, 89 selesai masa pemantauan. Kontak erat sejak kasus konfirmasi 1 hingga hari ini berjumlah 23 orang. Saat ini ada sisa 3 orang yang sedang dipantau. Pelaku perjalanan reaktif 17 orang, 12 selesai masa pemantauan, 4 masih dipantau termasuk telah terkonfirmasi positif. Jumlah orang yang telah diperiksa PCR 48 orang, terkonfirmasi positif 3 orang, negatif 45 orang. Orang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari 22 orang. Jumlah rapid test yang telah digunakan 2.500. Untuk anak sekolah, mahasiswa yang hendak melanjutkan sekolah keluar Nusa Tenggara Timur, untuk tracing PNS, TNI Polri, anggota DPR Kabupaten Manggarai yang akan melakukan perjalanan dinas, rujukan untuk berobat, dan pendamping pasien rujukan. 4. Kerjasama dengan pihak lain. Upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Manggarai tidak akan maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, mulai dari bahan baku pembuatan cairan disinfektan, berbagai jenis masker dan APBD lainnya, alat-alat kesehatan dari yang terkecil hingga yang paling besar yaitu ventilator, materi kampanye sosialisasi, pencegahan COVID-19, fasilitas cuci tangan, dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan tersebut yang datang dari seluruh penjuru negeri ini yang menembus sekat-sekat syarat, kepentingan politik maupun usia adalah bukti bahwa kita ingin memenangkan perang ini bersama-sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tak banyak yang bisa kami berikan sebagai balasan untuk seluruh kebaikan itu. Kami mencatat semuanya selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, juga sebagai pengingat bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai tidak sendiri dalam upaya ini. Nama Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian akan ada dalam doa-doa kami. Sembari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru, serta terus bersatu dalam doa agar pandemi ini segera berlalu sehingga proses pembangunan daerah ini dapat berjalan dengan normal. Kedua, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Manggarai. Bapak Ibu masyarakat Manggarai yang saya hormati, terkait dengan proses pembangunan daerah ini selama 5 tahun ini, pemerintah bersama seluruh komponen telah bahu-membahu mewujudkan visi Manggarai yang maju, makmur, sejahtera, adil, dan merata yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Telah terdapat wajah-wajah keberhasilan di beberapa bagian, juga terlihat pekerjaan-pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan bersama. Kita sadar bahwa pekerjaan mewujudkan mimpi tak akan pernah semudah membalikan telapak tangan. Kita semua harus bersatu dalam proses menuju ke sana, sebab pembangunan adalah pekerjaan terus-menerus yang dilakukan dengan niat yang tulus agar kita tiba di titik tuju hasil impikan bersama. Dalam konteks pembangunan Manggarai, usaha mewujudkan visi besar itu kita lakukan bersama melalui 5 misi daerah
atau yang dikenal dengan nama Panca Program Pembangunan Kabupaten Manggarai. Apresiasi yang besar kepada seluruh pihak yang melalui cara dan kapasitasnya masing-masing telah membuat kerja-kerja pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik. Semangat fokus terukur tuntas yang menjadi tagline pembangunan di daerah ini telah menorehkan hasil yang menggembirakan, baik melalui perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 2 tahun berturut-turut, maupun yang terlihat sebagai tren positif pada beberapa indikator utama pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan derajat ekonomi, kesehatan, dan sumber daya manusia, hingga kesadaran lingkungan hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja pemerintah ini, izinkan saya menguraikan catatan-catatan pembangunan tersebut berdasarkan 5 misi daerah ini. Misi pertama, meningkatkan derajat kesehatan. Saya ulangi, misi pertama, meningkatkan derajat perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Misi ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan per kapita, serta pertumbuhan infrastruktur pendukung. Kesadaran utamanya adalah perekonomian masyarakat yang kuat akan meningkatkan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tahun 2016, Badan Pusat Statistik merilis kinerja perekonomian Kabupaten Manggarai mengalami perkembangan yang positif. Terlihat dari laju pertumbuhan perekonomian sebesar 5,09%. Kita bersyukur bahwa atas kerja semua pihak selama kurun 2 tahun terakhir, yaitu 2017 dan 2018, menjadi 5,12%. Meski masih di bawah target RPJMD yakni 5,22%, capaian kinerja tersebut bermakna sangat baik. Dalam kurun waktu itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai berkisar antara 5% sampai dengan 6%, dan jelas berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Untuk diketahui, presentasi angka miskin di Kabupaten Manggarai terus mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin sebesar 71.860 jiwa atau 21,91% pada tahun 2017 menjadi 69.322 jiwa atau 20,83% tahun 2018. Tahun 2019 melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 79 tahun 2019 tanggal 31 Juli tahun 2019 tentang penetapan kabupaten tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, Kabupaten Manggarai bersama 61 kabupaten lainnya dan 23 provinsi berhasil meraih status terentaskan dari daerah tertinggal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Kabupaten Manggarai bersama 121 kabupaten lainnya dari 23 provinsi se-Indonesia telah ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2019 sampai 2015 sampai 2019. Bahwa kemudian Kabupaten Manggarai berhasil keluar dari predikat daerah tertinggal. Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Torehan ini sekaligus akan menjadi cambuk penyemangat bagi pemerintah agar lebih optimal dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang semakin baik. Sekedar menyegarkan ingat bersama, berbagai intervensi telah dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, diantaranya bantuan bibit, ternak maupun hortikultura, perbaikan rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan, elektrifikasi dan air minum bersih. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2019, pemerintah juga melakukan berbagai upaya lintas sektor sekaligus komprehensif melalui program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Antara lain, bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 224 unit melalui Dinas Perumahan Rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan, dan melalui APBD sebanyak 2.323 unit. Bantuan sanitasi sebesar 1.221 unit. Bantuan sambungan meteran listrik gratis sebanyak 600 unit melalui DPR KKPP dan sebanyak 1.468 unit melalui APBDes. Bantuan air minum bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 3.250 sambungan rumah. Bantuan ternak sebanyak 1.171 ekor. Bantuan bagi penyandang masalah kesehatan sosial kepada 3.000 orang.
Masih erat kaitannya dengan misi ini, pemerintah meyakini bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada banyak sendi kehidupan. Jalan dan jembatan tentu saja berpengaruh pada semakin baiknya mobilitas warga dan pada saat yang sama membuka akses distribusi tenaga kerja serta berbagai kemudahan lainnya. Di sektor infrastruktur ini, pemerintah Kabupaten Manggarai terus membangun dan memperbaiki jembatan, saluran drainase dan irigasi. Terjadi peningkatan panjang ruas jalan. Total panjang jalan yang telah dibangun sampai tahun 2019 adalah sepanjang 1.700,89 km. Namun karena terjadi pengalihan status beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, maka panjang jalan kabupaten menjadi 1.662,45 km. Rincian jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan keadaan sampai saat ini adalah sebagai berikut. HRS sepanjang 231,58 km, Lapen sepanjang 1046,24 km, Telfort sepanjang 233,30 km, Tanah sepanjang 150,33 km. Tidak dirinci Rabat sepanjang 0,60 km. Sementara itu pembangunan jembatan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 274 unit. Keadaan 2015 adalah 214 unit. Dengan perincian kondisi baik sebanyak 267 unit, rusak ringan sebanyak 4 unit, dan rusak berat sebanyak 3 unit. Di sektor irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai adalah sebesar 19.833 hektar dengan panjang saluran irigasi 399.198 meter. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kegiatan peningkatan saluran irigasi sepanjang 133.500 meter dengan luas cakupan 15.121 hektar atau sudah mencapai 77,75% dari total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Selain pembangunan dalam bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Manggarai berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan industri kerajinan, industri kecil dan menengah yang sampai saat ini sudah berjumlah 2.468 unit dengan nilai investasi sebesar 31 miliar 849 juta 234.300 rupiah dan nilai produksi sebesar 36 miliar 437 juta 700 ribu rupiah serta menyerap tenaga kerja sebanyak 4.385 orang. Aspek lain yang juga menjadi andalan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat adalah dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Manggarai sebanyak 22.330 wisatawan, meningkat 5,8% dari tahun 2018 yang berjumlah 21.249 wisatawan. Angka tersebut telah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 16.207 wisatawan. Di sektor koperasi sampai dengan tahun 2019 jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Manggarai menjadi 142 unit. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 140 unit. Sedangkan prakoperasi dan bentuk usaha bersama simpan pinjam atau UBSB dan koperasi yang belum berbadan hukum sebanyak 180 unit. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, sektor pertanian merupakan sumber ekonomi potensial yang paling utama dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Pelaksanaan pelacakan kasus gizi buruk dan sweeping pemantauan kesehatan anak balita dan prasekolah penimba balita pada ruang lingkup wilayah pelayanan fasilitas kesehatan. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengintervensi stunting diantaranya pemantauan kesehatan neonatus resti, surveillance gizi melalui aplikasi PPGBM, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, penyediaan makanan tambahan atau PMT pemulihan berbahan baku lokal, pemberian makanan tambahan penyuluhan berbahan baku lokal, pembinaan kader kesehatan tentang pemberian makanan dan bayi dan anak, PMT pemulihan bagi ibu hamil, kurang energi kronis berbahan baku lokal, pengadaan kurkuma sirup bagi balita stunting,
Pemerintah akan terus melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kabupaten Manggarai. Sementara itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Puskesmas sebanyak 24 unit yang terdiri dari 10 unit puskesmas rawat inap dan 14 unit puskesmas rawat jalan. Puskesmas pembantu sebanyak 60 unit, Poskesdes sebanyak 90 unit, Polides sebanyak 22 unit, Puskesmas keliling roda 4 sebanyak 25 unit, ambulans transport puskesmas sebanyak 13 unit. Pada tahun 2019, Desa Langgok, Kecamatan Satermese ditetapkan menjadi lokasi dibangunnya gedung puskesmas melalui dana DAK Fisik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan prototipe bangunan puskesmas rawat inap tidak bertingkat dan puskesmas non rawat inap tidak bertingkat. Masih berhubungan erat dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Manggarai terus melakukan pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Benboy Ruteng. Sampai dengan saat ini, LUT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Benboy mampu memberikan 7 jenis pelayanan, yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap berkapasitas 137 tempat tidur, pelayanan rawat intensif, pelayanan rawat darurat 24 jam, pelayanan penunjang, pelayanan integrasi, pelayanan administrasi umum dan keuangan rumah sakit. Pelayanan dalam bidang keluarga berencana merupakan aspek lain yang sangat bersentuhan langsung dengan masalah-masalah kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengoptimalkan kualitas pelayanan penyuluhan keluarga berencana melalui kegiatan pelayanan kontrasepsi. Tahun 2019 jumlah pemakai IUD di Kabupaten Manggarai sebanyak 8.140 peserta KB aktif dan merupakan jumlah tertinggi seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian ini terjadi karena kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan pelayanan keluarga berencana melalui metode berkunjung langsung ke desa. Misi ketiga, memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu, dan akuntabel. Pendidikan merupakan harga diri dan martabat bangsa, karena lewat pendidikan pola pikir, olah budi, olah sikap sebuah masyarakat ditempa. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hubungannya dengan misi ini. Langkah-langkah tersebut menampakkan hasil yang positif, terutama jika dilihat dari peningkatan pada angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di berbagai level atau tingkat pendidikan. Namun sebelum menampilkan data-data terkait tersebut, perlu kami informasikan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai juga melakukan penyelesaian sistem dan metode kegiatan belajar mengajar dengan merujuk pada keputusan dan peraturan dari pusat maupun provinsi. Pada tanggal 17 Agustus 2020, 7 lembaga pendidikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan kebijakan baru terkait kegiatan belajar mengajar
selama masa pandemi COVID-19, termasuk perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Dokumen ini dibuat dengan dua latar belakang. Pertama, banyaknya kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Kedua, kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Penyesuaian diatur dalam dokumen ini berpegang pada dua prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Prinsip pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Prinsip kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Manggarai tentu saja memakai hal-hal tersebut sebagai rujukan pembuatan kebijakan yang senantiasa diubah sesuai agar sejalan dengan aturan-aturan lain terkait upaya pencegahan COVID-19. Terkait dengan tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di kabupaten yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan ini saya sampaikan data-data capaian kinerja pemerintah daerah dalam bidang pendidikan pada tahun 2019, yakni sebagai berikut. Angka partisipasi kasar PAUD tahun 2018 sebesar 60,32%, naik menjadi 73,20% pada tahun 2019. Tahun 2019 APK SD sebesar 117,13%, mengalami kenaikan dari capaian 2018 sebesar 110,60%. Tahun 2018 APK SMP sebesar 95,62%, meningkat menjadi 102,15% pada tahun 2019. Angka partisipasi murni APM PAUD menjadi 36,61%. Dengan rincian bantuan biaya untuk S1 sebanyak 2 orang, spesialis sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 1 orang, dan D3 sebanyak 60 orang. Sedangkan bantuan ikatan belajar diberikan kepada 21 orang, yakni koas sebanyak 1 orang, mahasiswa kedokteran semester 1 sampai dengan 11 sebanyak 10 orang, dan taruna pertanahan sebanyak 10 orang. Misi keempat, mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, pemerintah Kabupaten Manggarai telah menempatkan isu lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas yang harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang. Masalah lingkungan hidup harus menjadi perhatian dalam keseluruhan proses pembangunan nasional, yang kemudian melahirkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsep ini disadari atau tidak berhadapan dengan sikap dan tindakan masyarakat Manggarai yang masih tradisional dengan melakukan pembalakan liar di mana-mana, berdampak negatif dan mengancam keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Masalah besar pada isu lingkungan hidup lainnya adalah sampah. Sampah di Manggarai merupakan sesuatu yang sangat serius
menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Ruteng diprediksi kurang lebih 168,39 meter kubik per hari. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan kita. Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan instruksi nomor HK-17/2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai dalam rangka kebersihan lingkungan hidup. Setiap pemegang peran sesuai dengan hak dan kewajibannya bertanggung jawab secara aktif dalam mengelola sampah. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain: menetapkan lokasi operasi kerja roda 3 bagi petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup. 2. Menetapkan jadwal dan lokasi kerja yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah lingkup Kabupaten Manggarai, perangkat daerah vertikal, lembaga pendidikan, dan segenap komponen masyarakat. 3. Para camat, lurah, kepala desa, ketua RT, RW se-Kabupaten Manggarai bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, antara lain dengan penyediaan tong sampah minimal 2 buah untuk sampah organik dan non-organik. Sampah yang ditampung akan diangkut petugas kebersihan ke TPS. 4. Pengelolaan sampah dengan metode open dumping di tempat pembuangan akhir di Poco atau Lingko Colang. 5. Mensosialisasikan aturan perundang-undangan terkait dengan kebersihan dan lingkungan hidup. Namun demikian, meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan pengelolaan sampah dan menyelamatkan lingkungan hidup, hal itu tidak akan maksimal tanpa adanya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Manggarai mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan mulai menjalankan gaya hidup bersih dan sehat. Di samping langkah-langkah yang telah ditempuh di atas, pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai juga melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di daerah, antara lain: 1. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan melalui pemantauan kualitas air pada 46 sumber mata air yang tersebar di 12 kecamatan. 2. Penataan bantaran kali dengan membangun tembok penahan di Kali Wai Timbuk belakang SD Lawir dan tembok penahan das di Kelurahan Tadong. 3. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan menanam sebanyak 1.760 anakan tanaman di lokasi sekitar mata air. Misi kelima, meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia merupakan misi kelima yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas, substansi, dan produk hukum daerah melalui pembenahan sistem dan hukum daerah, sehingga pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap upaya memecahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di daerah ini. Untuk menghindari terjadinya konflik terbuka dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat Manggarai, sangat diperlukan upaya-upaya mengedepankan pendekatan sosial kultural dan pendekatan kekeluargaan.
Pada tahun 2019 telah terjadi 234 kasus konflik sosial dan 11 kali demonstrasi. Sejauh ini konflik yang berbasis sara, separatisme, dan anarkisme tidak terjadi di daerah ini. Hal ini mengindikasikan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Manggarai relatif aman dan terkendali. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan antara lain mediasi melalui pendekatan sosial budaya dengan kearifan lokal masyarakat Manggarai atau menyelesaikan sengketa berbasis adat, mendorong penyelesaian sengketa perdata melalui jalur hukum, penyelesaian secara hukum untuk kasus-kasus pidana, melokalisir konflik dan mencegah eskalasi konflik dan pengamanan tertutup. Bagian ketiga, pengakuan atas kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai. Masyarakat Kabupaten Manggarai yang saya hormati, dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yaitu pengembangan e-government. Objek dari kerjasama ini adalah pemberian atau pemanfaatan kopi aplikasi e-government milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur oleh pemerintah Kabupaten Manggarai untuk dapat dipakai dan dikembangkan lebih lanjut, yang terdiri dari aplikasi e-surat, e-sakit, dan e-presensi. Hasil yang diharapkan dari kerjasama ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan penggunaan aplikasi e-government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2019, capaian kinerja positif dalam bidang tata kelola pemerintahan berhasil kita raih. Pengakuan atas torehan tersebut ditandai dengan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Kabupaten Manggarai yang kembali meraih predikat B dengan nilai 61,06. Capaian ini masih sama dengan tahun 2018, namun terjadi peningkatan nilai sebesar 0,41 dari tahun 2018 dengan nilai 60,65. Kenaikan nilai sakit menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja di setiap perangkat daerah di Kabupaten Manggarai. Kinerja pemerintahan yang baik setidaknya dicapai melalui perencanaan yang baik, pengarahan yang baik, pengendalian yang tepat, dan pelaksanaan yang transparan. Selain capaian-capaian di atas pada tahun 2019 ini, kita juga memperoleh beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain: 1. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau BTP atas laporan keuangan tahun 2019. Ini adalah kali kedua dan berturut-turut Kabupaten Manggarai meraih opini ini. Sebagaimana kita ketahui, BPK sebagai lembaga pemeriksa yang diberi otoritas oleh negara menggunakan 4 kriteria untuk menetapkan opini atas laporan keuangan, yaitu: 1. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 2. Efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Kecukupan pengungkapan informasi yang disajikan. Dan 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini BTP yang kita peroleh selama 2 tahun terakhir merupakan bukti bahwa apa yang kita lakukan di daerah ini telah berjalan di koridor yang tepat. 2. Penghargaan nomor ND 749/WPB.24/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yaitu apresiasi atas pencapaian IKU, nilai kinerja penyaluran dak fisik dana desa triwulan 3 tahun 2019 tertinggi se-KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKU 98,97. 3. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2019 kepada pemerintah Kabupaten Manggarai atas keberhasilan pembangunan puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan prototipe tahun 2018. 4. Piagam penghargaan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 April 2019 kepada pemerintah Kabupaten Manggarai selaku kabupaten dengan pembentukan pos unit kesehatan kerja terbanyak. Masyarakat Manggarai yang saya kasihi, menyadari betapa besar tantangan kehidupan bangsa kita dan daerah kita ke depan, dan bahwa perjuangan kita memenangkan perang melawan pandemi global COVID-19 ini belum berakhir. Saya mengharapkan kepada kita semua untuk tidak berkecil hati dan putus asa. Mari bangkitkan kembali semangat nasionalisme dengan memperbaiki etos kerja kita. Berilah pelayanan dengan hati nurani di setiap jenjang kerja sesuai profesi dan panggilan kita masing-masing. Segeralah lakukan hal yang mendukung adaptasi terhadap kebiasaan baru di tengah pandemi ini. Akhirnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai yang telah bersama membangun daerah ini dengan tulus, jajaran legislatif, eksekutif, rohaniwan-rohaniwati, gereja, dunia usaha, pegiat LSM, perguruan tinggi, insan pers, dan seluruh masyarakat Manggarai di mana saja berada, atas segala sumbangsi dalam memajukan Kabupaten Manggarai dengan caranya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kemauan dan kehendak baik kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, jayalah Manggaraiku. Sekian dan terima kasih. Salve, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, Aris dan saudara pendengar.